Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Triple B, segmen tukar pikiran kita berdua yang membahas poin-poin penting dari buku-buku keren. Nah, hari ini buku apa yang kita bahas nih? Oke, hari ini kita bahas buku The Power of Now karya Eckhart Tolle. Kita hari ini mau berdebat. Oke, debatnya mungkin agak panas nih. Soalnya ya nanti deh tonton aja deh. Jadi di bab 7 ada subbab yang berjudul sifat ruang dan waktu yang sejati. Nah, di sini ada beberapa kalimat yang mau aku perdebatkan nih. Oke. Kalimat pertama nih, ingetin ya. Ketika yang esa itu menjadi 10.000 benda, tiba-tiba ruang tampak ada di sana. Nah, itu kalimat pertama. Terus kalimat yang kedua, melalui dunia inilah dan pada akhirnya melalui diri Anda yang tidak berwujud memperkenalkan dirinya. Itu kalimat yang kedua ya. Jadi yang mau aku perdebatkan adalah untuk apa sih yang tidak berwujud ini? Tahu sendiri lah yang tak berwujud itu. Pokoknya yang tak berwujud ini untuk apa dia capek-capek nyiptain semua ini? Yang di sini kan kalimat pertama jadi 10.000 benda. 10.000 benda itu by the way di sini ditanda kutip ya. Buat teman-teman, maksudnya di 10.000 benda itu adalah semua alam semesta ini gitu. Buat apa yang tak berwujud capek-capek menjadi 10.000 benda menciptakan semua ini hanya untuk memperkenalkan dirinya? Apa pentingnya gitu loh? Dia demi untuk supaya eksis, supaya bisa ada gitu kan, supaya bisa ada, dia harus capek-capek nyiptain planet-planet, alam semesta, tata surya, manusia. Nah, yang jadi masalah itu manusianya nih. Manusia kerjanya ngerusak. Udah capek-capek diciptain, dia ngerusak yang diciptain sama si tak berwujud ini. Itu loh. Yang jadi aku mau perdebatkan adalah buat apa dia itu menciptakan hanya untuk menjadi ada gitu loh. Hanya untuk ada. Soalnya kan nih di sini aku tulis nih. Soalnya kan semua itu kan ujung-ujungnya adalah segala bentuk duka kan. Penderitaan, perang, konflik di mana-mana, ujung-ujungnya duka cita yang ada di seluruh dunia ini diciptakan cuma gara-gara sang tak berwujud ini mau eksis, mau ada gitu kan, ditulis di sini. Tujuannya itu apa? Itu yang mau aku perdebatkan tuh. Ya seperti saya nih lagi di dunia ini cuma sendirian gitu kan, nggak ngapa-ngapain gitu, pasti bosen dong. Jadi yang tak berwujud ini gambar ibaratnya gitu kan, gambar alam semesta, gambar planet, gambar apapun itu yang ada di sini termasuk manusia gitu kan. Terus saya bilang ini manusianya yang jadi perkara gitu kan, dia merusak yang dia ciptain gitu. Nah, dia juga pengen lihat nih, nyiptain sifat-sifat manusianya, ada yang baik ada yang buruk gitu. Pasti dia melihatnya, oh gini ya, kalau ada yang buruk ya gitu. Dia pasti kayak tadi nyiptain cuman duka, penderitaan gitu kan. Padahal enggak semuanya duka gitu. Pasti dia sudah nyiapin hal-hal yang ada kemenangan di situ. Tiap ada duka pasti ada ibaratnya pelangi gitu kan. Enggak duka terus, pasti ada kebaikannya yang muncul gitu. Jadi tujuannya itu apa? Sebenarnya si tak berwujud ini menciptakan itu tujuannya buat hanya untuk iseng-iseng ngegambar gitu, nggak ada kerjaan gitu. Nggak ada kerjaan, dia iseng-iseng gambar, bikin semua tata surya, terus iseng-iseng bikin planet-planet, terus iseng-iseng bikin manusia-manusia gitu ya. Iya mungkin aja. Mungkin aja sih begitu ya. Kalau saya sih nggak tahu juga sih ya. Saya kan tadi bilang kenapa dia nggak sendirian gitu. Iya itu Kenapa dia. harus nyiptain
tata surya dengan segala macam itu dengan manusia, kenapa gitu kan? Iya, untuk apa sih? Dia kan sendiri aja udahlah sendiri aja gitu loh di keberadaan dia udahlah. Ngapain sih lu capek-capek nyiptain beginian semua, repot-repot amat sih. Tapi kan sama kayak saya sendirian gitu, ibaratnya sendirian di rumah ini, nggak ngapa-ngapain, nggak itu, pasti lama kelamaan bosen dong. Pasti ada yang saya pengen lakukan gitu, Berarti biar menghilangkan kebosanan itu gitu. Kalau berarti dia hitungannya egois dong itu kalau dimasukin ke situ. Berarti dia egois. Gue lagi bosen nih, gue mau nyiptain ini planet, gue mau nyiptain manusia egois. bukan egois dong, dia kan mengisi kekosongan itu sendiri. Ibaratnya ngelukis kan berarti berkarya dong. Karya ya. Iya itu dia, justru itu istilahnya nggak penting-penting amat gitu loh tujuannya itu. Hanya untuk mengadakan ini semua gitu kan. Sebenarnya kan dia sendiri, hidup sendiri nggak ada masalah kan, bisa kan, itu hidup sendiri sebenarnya bisa kan. Kenapa harus dibuat gitu loh yang kerjaan yang ngerusak ini? Kalau saya yang tadi bilang kan ada yang baik ada yang buruk nyiptain manusia, tapi kan kalau diambil sejarahnya dari zaman dulu sampai sekarang itu kan kebanyakannya kan yang buruk-buruknya itu yang kesisa sekarang ini kan. Perang terus udah lagi, apalagi teknologi nih zaman sekarang udah makin tambah busuk aja kan kelihatannya. Ya itulah namanya, ibaratnya dia nyiptain manusia gitu. Nggak mungkin ibaratnya manusia itu benar-benar baik gitu, nggak mungkin. Pasti banyak yang buruk, banyak perpecahan, banyak peperangan. Karena itulah dia nyiptain itu. Kalau ada peperangan, ya mungkin banyak yang meninggal kan, karena dibunuh itu tadi. Tapi kan di dalam peperangan itu nanti ada kemenangan. Iya, intinya tuh yang mau aku tanya tuh buat apa gitu loh, dia nyiptain itu tuh buat apa. Jadi kan kalau dia kan kalau dilihat-lihat kan zaman sekarang udah malah manusianya juga udah mulai ninggalin dia kan, yang nyiptain dia ini kan udah mulai tenggelam gitu loh. Dia fungsinya apa nih menciptakan semua ini, planet, tata surya, cuma buat iseng-iseng ada doang gitu loh. Ya aku nggak masuk nurani aku Kita itu nggak loh. tahu kan apa maksudnya dari semua itu. Tapi dari intinya itu kan dia nyiptain bumi itu ya udah biar dia bisa mengawasin semuanya itu yang ada di bumi itu tadi. Ada yang ibaratnya ada yang buruk sampai peperangan, sampai berantem, sampai dalam kota itu melakukan kesalahan, dia antem dengan musibah bencana alam atau apa, ada apa lagi, terus dihajar lagi pakai apa sampai orang itu sadar gitu kan. Iya, sebenarnya kan percuma kan, sia-sia kan dia nyiptain itu kan. Dia ciptain terus ternyata ini berontak, udah dihajar kan, dibasmi. Ada kan kaum-kaum yang gitu kan, dibasmi satu kaum sampai tersisa cuma satu orang doang pakai Ya kapal. Ibaratnya pasti satu orang itu kan buat kesaksian gitu kan. Iya, justru itu nggak ada gunanya gitu loh. Maksud aku sayang gitu loh. Dia nyiptain udah repot-repot nyiptain. Kan kalau diibarat, nggak boleh juga sih sebenarnya diibaratkan ya. Pokoknya dia udah ribet-ribet kan nyiptain aja pokoknya. Kan harus dipikirin konsepnya seperti apa. Terus ujung-ujungnya kan dia malah ngebrontak ini yang diciptainnya ini, pengen dijitok. Yang dijitak itu loh, udah gue ciptain lo ya, malah ngebrontak gue lo gitu. Udah sih sebenarnya kan udahlah, nggak usah diciptain lah itu. Sebenarnya dia kan udah tahu juga kan bakalannya seperti ini gitu kan. Yang maha tidak berwujud ini kan sebenarnya udah tahu dong harusnya. Dia bakal ngebrontak nih nanti nih suatu ketika nih.
udah sih ngapain sih gue ciptain, udahlah bodo amat gitu. Harusnya kan Ya justru itu berpikir gitu. dia kan pengen, ibaratnya pengen tahu kan sampai mana nih orang ini sampai berberontak gitu kan. Jadi ya gitu dihajar gitu kan tadi. Terus saya bilang semuanya sia-sia gitu kan, diciptain cuma hanya memberontak doang gitu. Di ujungnya kan dimusnahin juga. Iya, emang itu tujuannya gitu kan. Jadi Dia mengetes orang-orang itu tadi gitu. Kalau orang itu asalnya buruk, ya udah diperbaiki gitu. tapi kan sebenarnya kalau dari awal nggak usah diciptain kan udah kan, nggak Iya, usah emang nggak ada ada, kejadian kayak gini kan. Itu dia yang aku pertanyakan tuh, buat apa nyiptain beginian itu loh. Sebenarnya kan lo hidup sendiri juga bisa kan. Masih nggak kejawab sih kalau bagi aku sih. Iya. Kalau ada yang Ibaratnya saya tanya sama aku, gimana nih dunia ini bisa diciptain, kenapa dia nggak sendiri gitu? Aku juga ya nggak Iya tahu sih, gitu kan tujuannya apa gitu. kayaknya semua manusia di bumi ini nggak bakal ada yang tahu sih jawabannya. Soalnya itu kan rahasianya dia sendiri kan. Ya tapi mau bagaimana ya? Itulah yang kita harus kritis gitu. Kritis terhadap kehidupan kita ini. Yang mau ada yang tambahin? Kalau nggak ada mau aku bikin kesimpulan nih. Ya gitu aja lah. Pokoknya gitu. Nah jadi walaupun perdebatannya masih nggak kejawab ya, nggak ada ujungnya, tetap harus ada kesimpulan yang mencerahkan untuk teman-teman nih. Nah, jadi ditulis juga di sini adalah sama seperti Anda yang tidak akan menyadari adanya ruang jika tidak ada benda-benda di dalam ruang. Dunia ini juga dibutuhkan oleh yang tidak berwujud untuk mewujudkan diri. Nah, jadi intinya kalau dari buku yang ini ya, aku tangkap tujuannya adalah untuk mewujudkan diri. Yang tak berwujud itu kalau nggak ada apa-apa gitu kan, kalau kayak di luar tuh kan cuma ada udara doang, nggak ada apa-apa kan, nggak ada benda, nggak ada apa, kita nggak sadar kalau itu adalah sebuah keberadaan gitu kan. Sebenarnya nggak ada apa-apa kan, ruang itu kan kosong nih kan, kayak gini kan, nggak ada apa-apa kan ruang ini kan. Sebenarnya ini ada, cuma karena ini yang dimaksud di sini, supaya ada ruang ini terasa ada, harus ada benda nih. Inilah dia yang tak berwujud itu, harus mewujudkan diri supaya ada yang nampak gitu istilahnya. Kalau nggak ada gini kan udah kan nggak ada apa-apa kan. Iya. Kalau ada tapi gini kan jadi kerasa kan ada sesuatu gitu yang nampak. Iya, itu kalau yang aku tangkap di buku ini adalah yang tak berwujud itu menciptakan semua ini supaya ada, supaya mewujudkan diri gitu. Jadi kita bisa, ya pokoknya bisa berbentuk gitu istilahnya. Nggak cuma kosong aja, kosong nggak ada apa-apa, nggak ada yang bisa diraba, nggak ada yang bisa dilihat, nggak ada yang bisa disentuh gitu. Kayak ruang gini kan kosong aja kan nggak ada apa-apa kan. Kalau kita ada wujudnya berarti ada yang bisa di apa ya ngomongin gimana ya, ada yang bisa dirasakan. Nah itu dia. Jadi sih kalau menurutku intinya sih seperti itu simpulannya. Kayak nggak ada yang mau ditambah lagi? Ya udah closing aja. Nah, demikian perdebatan dari kita. Semoga ada manfaat-manfaat yang bisa teman-teman ambil. Terus dukung channel kita dengan like, comment, subscribe, share, dan lain sebagainya. See you next time. Bye.